Kenapa sih Bung Iqbal tertarik mendukung Bapak Ganjar Pranowo? Kami melihat dan saya akhirnya merasa Ganjar ini harus saya jadikan sebagai patron motivasi saya, bukan dari lahir dari seorang pejabat tinggi, bukan lahir dari seorang konglomerat, tapi merapatkan karirnya bertahap demi tahap sehingga ya bisa menjadi orang yang luar biasa. Nah, disitulah saya berpikir mengajak anak-anak muda di Provinsi Lampung ini bisa dijadikan sebagai patron motivasi kita. Dia bisa, kenapa kita enggak? Sebenarnya apa sih relawan ini, bagaimana, dan juga di dalamnya seperti apa sih gitu? Kita ini kan politiknya baper. Musuhan. Nggak kedua orang lagi. Gara-gara urusan politik kita nggak bisa makan bareng lagi. Nah, ini saya kira hadirnya lawan itu harus menunjukkan, bukan kemudian memanaskan. Betul. Nah, jangan sampai antara lawan sendiri berantem. Nah, ini kan susah kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Suara Barisan Soekarnois. Jadi di sore hari ini kita akan berbincang dengan dua tokoh dan juga dua narasumber kita pada sore hari ini tentang adu strategi antar kelompok relawan calon presiden tahun 2024. Nah, di sebelah kanan saya ini sudah ada Bung Iqbal Ardiansyah. Beliau ini sebagai Ketua Relawan Ayam Ganjar Lampung. Dan di sebelah kiri saya ini ada Bang Yusdianto. Beliau ini sebagai akademisi dan juga pengamat politik di Lampung. Nah, sebelum kita mulai nih, Bung dan juga Bang, sore hari ini mungkin saya akan memberikan sebuah prolog bahwasannya pada saat ini di hari-hari ke belakang, mungkin pada kurun waktu saat ini mendekati dengan kampanye, itu sangat marak dan juga menjamurnya relawan baik itu calon presiden ada Pak Anies Baswedan, terus ada Pak Prabowo Subianto, dan juga ada Pak Ganjar Pranowo beserta dengan calon wakil presidennya. Nah, mungkin nanti saya akan mencoba mengulik bersama Bang Yusdianto, teman-teman, dan juga bersama Bung Iqbal, sebenarnya apa sih relawan ini, bagaimana, dan juga di dalamnya seperti apa sih gitu. Strateginya seperti apa? Nah, mungkin itu akan kita kulik bersama-sama dengan teman-teman di Suara Barisan Soekarnois. Oke, mungkin yang pertama akan saya tanya kepada Bang Yusdianto. Sebenarnya ini sebagai kacamata sebagai akademisi, tapi lebih banyaknya nanti akan saya tanya sebagai pengamat politik ya Bang. Apa sih pandangan Abang terhadap relawan calon presiden? Ini mungkin nanti Abang bisa ceritakan bagaimana sejarahnya relawan ini dari mana gitu, dan dari kapan sih ada namanya relawan calon presiden, dan siapa sih sebetulnya relawan-relawan ini Bang? Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi ya kepada teman-teman yang pada hari ini sudah mengundang saya untuk hadir sekaligus bincang-bincang terkait dengan tema politik yang membahas hadirnya para relawan. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kehadiran relawan bukan hanya di momentum politik, tapi kehadiran relawan ini kan sebetulnya sudah lama ada. Misalkan ada masalah seperti bencana. Bencana itu juga pasti hadirnya relawan yang bekerja, berbuat, kemudian mensupport, membantu terkait dengan penanganan mengenai kemanusiaan. Ada juga misalkan kebakaran, yang sifatnya kebencanaan lah, itu banyak hadirnya relawan. Lalu kemudian karena ini momentumnya adalah politik, dan sebenarnya kan tidak asing lagi kalau kita mendengar apa yang disebut dengan relawan. Relawan ini kan berangkat dari sebuah organ tanpa bentuk, saya menyebutnya. Karena basisnya ada yang budaya, ada yang perkumpulan, ada yang satu hobi atau my hobby, atau ada yang berangkat dari pertemanan yang menyuarakan hal-hal yang dianggap baik dalam konteks politik. Karena momentumnya itu adalah politik, apalagi ini adalah sebuah gelaran yang akan
terjadi selama 5 tahun yang disebut dengan pemilihan umum, maka hadirnya relawan itu sebagai bentuk sikap yang dianggap yang berbuat dan bekerja sesuai dengan vision ya, atau sesuai dengan kehendak yang akan dilakukan. Karena kan relawan ini kan sifatnya temporer ya, hadir karena kemauan dan dilakukan secara bersama-sama, tidak karena berdasarkan perintah, tidak berdasarkan organisasi, tidak berdasarkan karena tujuan atau target, tidak. Tadi bekerjanya, berbuatnya karena ada hal politik yang akan dilakukan. Mungkin ya, salah satunya adalah hadirnya relawan melihat pada persoalan terkait dengan pendidikan politik masyarakat. Ini yang paling penting. Jadi capture-nya, highlight-nya hadir karena ada semacam pendidikan politik yang tidak berjalan secara maksimal. Yang sejatinya sewajarnya dilakukan oleh partai politik, tetapi dianggap tidak dilakukan. Apalagi kan situasi sekarang begini, kita lihat. Ini ada proses politik, ini ada keadaan masyarakat, ini proses penyelenggaraannya. Kan demokrasi itu kan ada 2 sasarannya. Disasar secara substansialnya, disasar secara proseduralnya. Kalau secara proseduralnya itu kan dilakukan oleh penyelenggara. Bagaimana penyelenggara memastikan tahapan-tahapan itu berlangsung secara benar dan baik, tanpa ada sikap ataupun protes dari semua pihak yang mengikuti kontestasi itu. Beda dengan demokrasi substansial. Demokrasi substansial itu salah satunya adalah bagaimana semua perangkat, pihak, kelompok, kemudian komponen itu terlibat di dalamnya. Artinya kan momentum demokrasi ini tidak hanya dimiliki oleh satu pihak, 2 pihak, tapi diikuti oleh banyak pihak. Maka salah satu hal yang dilakukan oleh relawan adalah kehadirannya untuk menyampaikan begitu pentingnya, atau katakanlah mereka hadir salah satunya yang secara umum itu menyemarakkan, memeriahkan sebuah kontestasi demokrasi yang akan berlangsung ke depan. Kemudian yang lebih penting lagi adalah mensinkronkan antara apa yang dilakukan oleh para calon dengan yang kedua yang terjadi dengan masyarakat. Jadi ini harus ada sinkronisasi terkait dengan apa yang dilakukan partai politik yang menjadi pilar para calon, kemudian yang kedua adalah persoalan yang ada di tengah masyarakat. Bayangkan saja kita melihat persoalan-persoalan di tengah masyarakat yang belum disasar oleh para calon. Nah, ini penting, katakanlah, atau yang kedua kita balik, yang menjadi visi misi, yang menjadi tujuan dan target, dan yang sejatinya dilakukan oleh partai politik, kemudian tapi tidak sampai kepada masyarakat. Nah, salah satu kehadiran calon itu saya menyebutnya sebagai trompet. Satu trompet, atau istilahnya kalau di masyarakat itu sebagai beduk. Ya, beduk yang itu membunyikan, menyuarakan, atau kemudian memberikan tanda bahwa pertama demokrasi sudah akan terjadi, yang kedua adalah bahwa ada semacam calon yang hadir yang dapat menemukan yang menemukan gagasan masing-masing. Ini problem, ini gagasan ditemukan, dan pintu masuknya mana? Relawan. Gitu. Nah, relawan ini kan dia tadi kita sudah paham bahwa dia hadir tanpa bentuk, hadir karena kebersamaan. Pentingnya adalah kebersamaan, haluannya adalah bagaimana menyuarakan ini bentuk kebutuhan masyarakatnya, ini yang dilakukan oleh para calon. Nah, ini yang saya kira wajar saja, karena kan demokrasi ini kan membutuhkan keterlibatan. Keterlibatan itu berangkat dari partisipasi. Partisipasi itu kan karena ada harapan, ada kemauan. Tidak semua dapat dilakukan oleh para calon, tidak semua dapat dilakukan oleh partai politik. Maka melalui relawan ini ada beberapa zona, tempat, ruang kosong itu bisa dimaksimalkan, bisa dipergunakan untuk mengisi tempat-tempat yang katakanlah tidak tersentuh. Apalagi sekarang misalkan menyasar generasi Z, Gen Z. Harus ada polanya. Nggak bisa dong misalkan generasi Z itu diajak serius. Adik-adik paham tidak bicara politik begini-begini apa? Kan harus ada cara, begitu loh. Apalagi gitu, adik-adik kalau misalkan nanti begini, alah bapak ini ngomong bokis aja, kan gitu kan? Ini banyak loh. Gen Z ini kan harus ada cara. Bagaimana kita kemudian hadir menyesuaikan terkait dengan tema yang harus kita sampaikan kepada mereka. Artinya kan harus ada inovasi nih, yang bisa membuat sebuah inovasi tentu dari relawan. Relawan itu kan hadir melihat, oh ini
melihat pada tema dan tempatnya. Jadi tidak semuanya itu bisa dapat disasar. Sekali lagi saya tegaskan bahwa partai politik sampai sekarang belum mampu menjangkau semua yang menjadi tujuannya dalam regulasi, yaitu pendidikan politik masyarakat. Bayangkan ya, yang dididik itu adalah kader partai, tapi masyarakat belum tentu. Nah, inilah maka hadirnya relawan salah satunya mengedukasi calon, mengedukasi partai, dan mengedukasi masyarakat. Bagaimana caranya? Ini fungsinya relawan, gitu loh. Jadi jangan anggap semata-mata bahwa kemudian kehadiran relawan itu tidak kurang tepat. Justru semakin banyak relawan semakin baik. Kenapa? Kan semangatnya adalah apa? Partisipatif. Oke. Gitu. Oke, mungkin kita potong dulu ya Bang. Tadi kan semakin banyak relawan itu semakin baik. Jadi sebenarnya saya pengen nanya ini. Menurut data, sekitar 1.400-an relawan itu mendukung calon presiden Ganjar Pranowo. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Abang adalah pendapat Abang tentang menjamurnya dan saking banyaknya nih relawan capres dan pilpres tahun 2024 nanti gitu. Kalau menurut pendapat Abang gimana Bang? Saya kira kan gini loh, demokrasi ini kan harus menghargai perbedaan. Iya. Harus menghargai keinginan, pendapat. Apalagi itu kan dijamin oleh konstitusi. Nah, artinya kan semakin banyak orang berserikat dan berkumpul, itu adalah wajah dari sebuah demokrasi. Jadi kita juga patutnya memberikan penghargaan setinggi-tingginya terkait dengan kemunculan relawan-relawan ini. Artinya kan relawan ini hadir, itu tadi ada beberapa tempat yang mereka anggap itu tidak disentuh. Kemudian dianggap kurang mendapat perhatian, ya. Atau mungkin beberapa tempat itu terlalu banyak sentuhannya, maka kemudian mereka menganggap jalan partai politik bukan menjadi semacam penyelesaian dari sebuah konteks masalah, tetapi tentu inilah yang saya sebutkan, pendekatannya tidak hanya semata struktural, tapi bisa saja pendekatannya substansial. Ya, jadi artinya kan pendekatan struktural dan kultural yang saya maksud dengan substansial tadi adalah bagaimana melalui pintu relawan yang punya misi yang sama atau punya pandangan yang sama itu mampu menjadi penyimbang atau menjadi pintu masuk dari menyampaikan pesan-pesan yang dimaksud oleh masing-masing calon. Banyak kita melihat begini loh, Indonesia ini kan daerah yang cukup luas, dari mulai Sabang sampai Merauke, yang berbeda-beda budayanya, berbeda-beda pahamnya, berbeda-beda pendapatnya. Dengan keberbedaan ini, dengan luasan wilayah yang cukup besar, tentu kan nggak bisa. Maka kita berharap semakin banyak relawan hadir itu dia menjadi beduk yang ada di masyarakat. Dia bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan para calon, gitu loh. Nggak akan mungkin misalkan relawan yang dihadir dari Lampung, misalkan Bung Iqbal nih, ayam jago kan gitu ya. Ayam Ganjar. Ayam Ganjar. Bukan ayamnya Ganjar kan? Bukan. Ayam Ganjar. Ayam Ganjar. Ya, ayam, bukan ayam ya. Kan kalau kan agak konotasinya agak seperti apa kan gitu ya. Nah, untuk itu maka kemudian saya kira ini kan semua masing-masing punya fashion. Ya, punya bentuk ya, karakternya sendiri-sendiri. Dari perbedaan-perbedaan itu saya kira secara universalitas ini kan urusannya kan tujuannya sama, arahnya adalah bagaimana demokrasi ini bisa berjalan secara pertama sejuk. Hadirnya lawan itu harus menyejukkan, bukan kemudian memanaskan. Betul. Nah, jangan sampai antara lawan sendiri berantem. Nah, ini kan susah kita kan. Maka kita berharap harus pertama menenteramkan, menyejukkan, sama-sama memberikan harapan, sama-sama mensupport, ya, sama-sama semangatnya adalah toleransi, gotong royong, kebersamaan itu penting. Artinya kita juga melalui pintu relawan, ya, demokrasi kita semakin membaik ke depan, semakin bagus ke depan. Karena saya menganggap begini, beberapa kontestasi yang sebelumnya kan kita ini melihat begini, demokrasi yang kita lakukan dari mulai 1998 sampai sekarang hampir sudah lebih 20 tahun. Ini kan demokrasi yang kita susun sudah secara bertahap ya. Dan mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Kita bayangkan kalau ini tidak kita perbaiki sebaik-baiknya ke depan, dan ini akan menjadi catatan masa depan bagi generasi berikutnya. Nah, ini yang perlu kita pahamkan secara bersama. Kehadiran lawan itu kan adalah salah satunya itu tadi. Bagaimana membuat mindset masyarakat dari yang dia ini juga
siapa namanya tadi? Detri. Detri ya. Detri begini, kan kita banyak kan ya peristiwa 2019. Oke. Peristiwa 2019. Kita kembali ke Ya, 2019 ya. Politik yang terjadi secara umum dan kita simpulkan itu kan politiknya para emak-emak. Kita berharap generasi milenial muncul. Ternyata berbanding terbalik. Yang muncul adalah gerakan politiknya emak-emak. Dan itu berimplikasi terkait dengan urusan rumah tangga. Coba. Nah, rumah tangga, kenapa demikian? Ini menimbulkan problem di internal. Nah, artinya apa? Politik yang kita lakukan kemarin 2019 itu menggunakan politik perasaan. Seperti menurut rasa-rasanya. Nah, sementara karena itu menjadikan dampak yang cukup signifikan dan luar biasa. Karena apa? Kita menggunakan politik perasaan, bukan menggunakan politik rasional. Mestinya kan politik itu mampu dirasionalkan, bukan diperasaankan. Kalau diperasaankan yang terjadi mak marahin bapaknya di rumah, mak marahin anaknya di rumah. Ini yang terjadi kan? Nah, ini yang saya kira kehadiran relawan itu ya salah satunya yang bisa mampu mengemas bahasa politik yang melangit menjadi bahasa politik yang merakyat. Gimana caranya? Yang tahu relawan, ya, yang bisa melakukan pendekatan secara kultural kepada siapa? Kepada setiap kelompok yang ada di tengah masyarakat. Begitu. Bagaimana kemudian memasukkan paham politik dikemas dengan bahasa agama yang santun, bukan bahasa agama yang kemudian memfitnah, bahasa agama yang kemudian mendorong konflik atau kemudian yang mendorong intoleransi, mendorong radikalisme. Ini bukan seperti itu, tapi bagaimana kemudian dikemas secara sejuk melalui pintu agama yang baik. Jadi artinya mendorong kerukunan melalui pintu keagamaan. Lalu kemudian saya kira juga melalui pintu relawan kan harus mendorong sisi-sisi kemanusiaan juga di tengah banyak pihak. Mengapa demikian? Saya kira ini penting ya. Jadi jangan gini loh, ada semacam pandangan begini. Kalau kita membuat relawan, mudah-mudahan nanti ke depan saya akan mendapatkan hadiah atau door prize. Nah, ini yang saya kira perlu dirubah mindsetnya kan. Tidak semata-mata kemudian kita bekerja sebagai relawan kita akan mendapatkan door prize misalkan sebagai bentuk barang. Ini kan yang saya kira banyak mindset yang muncul di sana. Nah, ini maka sebetulnya harapan kita kehadiran relawan itu ya itu tadi mengedukasi secara umum kepada siapa? Kepada masyarakat ataupun kepada generasi-generasi yang secara langsung dia antipati secara politik. Apalagi kita tahu 2024 ini akan dihadapkan masalah yang pertama adalah framing hoax. Bayangkan framing hoax melalui media digital. Orang akan menggunakan media sosial, media digital sebagai cara kampanye yang membabi buta. Nah, ini kemudian relawan harusnya mampu melakukan pendekatan itu ke sana supaya untuk menghilangkan stigma, menghilangkan gesekan atau menghilangkan apa sehingga semua pihak menganggap bahwa demokrasi ini, pesta ini adalah kita bersama. Bukan kemudian menimbulkan konflik, gesekan, apalagi menimbulkan prahara dalam rumah tangga. Bayangkan politik 2019 itu. Praharanya sampai sekarang nggak habis-habis, Bung Iqbal. Prahara rumah tangga. Gara-gara urusan pilihan 1-2 orang masuk penjara kan gitu loh. Masuk pengadilan. Jadi saya kira ini nggak santun dan nggak bagus. Atau misalkan yang kedua, karena politiknya politik baper. Kita ini kan politiknya baper. Musuhan. Nggak tunggu orang lagi. Gara-gara urusan politik kita nggak bisa makan bareng lagi. Nah, ini saya kira bahwa relawan kita juga harus sampaikan pesan yang baik, gitu loh. Jangan sampai karena nilai setitik rusak semuanya. Ya. Kalau ada nilai itu dimakan, karena kan dia ikan kan jangan rusak dan dibuatnya. Nah, maka saya katakan tadi bahwa kita mari ya dengan relawan ini ya kita bisa melihat bahwa dengan keberbedaan, dengan situasi, apalagi kita ini daerah yang cukup besar, dengan kita ini kan salah satu 4 besar dunia, dan demokrasi kita kan multipartai, multipartai yang secara presidensial itu dianggap rapuh. Kenapa? Kita satu-satunya dengan multipartai, tapi konsepnya presidensial. Beberapa negara luar, kalau secara kita tarik dunia luar ya, presidensial itu kan dia mini partai, ya, sedikit partai, hanya paling banyak 2 partainya. Sementara kita tidak. Nah, artinya kan koalisi yang kita bangun ini kan koalisi yang penuh kerapuhan. Jangan sampai kemudian kerapuhan itu berimbas
kepada masyarakat di level bawah yang secara paham, secara ideologis, secara tujuan itu kita sasar untuk bagaimana mereka itu mampu menjadi orang-orang yang tercerdaskan atau termakmurkan karena proses demokrasi yang berjalan ini. Sekali lagi, demokrasi kita cukup mahal. Jangan sampai karena kemahalan demokrasi ini rusak akibat dari demokrasi yang berjalan 5 menit dan setelah 5 menit tadi. Oke, sebelum kita mengulik banyak hal ya Bang ya, ini sebenarnya saya pengen nanya tentang seberapa efektif relawan yang menurut Bang Yusdianto ya, seberapa efektif peran relawan itu terhadap calon presiden itu sendiri. Sebelum nanti kita langsung ke spesifik ke salah satu relawan gitu. Nah mungkin itu dulu Bang, baru nanti kita coba ngobrol bersama Bung Iqbal, itu kita khususkan pembahasan tentang IM Ganjar, karena beliau selaku ketua IM Ganjar Lampung gitu. Jadi menurut Abang seperti apa Bang perannya? Seberapa efektif perannya? Kalau saya sih justru melihat mereka hadir aja itu sudah sebuah bonus politik. Hadir saja membuat sebuah perkumpulan atau kemudian mendeklarasikan itu bonus bagi demokrasi. Jadi saya tidak bicara mereka itu efektif atau tidak efektif. Nah, kenapa? Kalau bicara efektif kan ada hasil. Pasti kita akan hitung melalui survei kan, bagaimana kinerja mereka terhadap itu. Tapi kan tidak. Kan momen keinginan yang kita harapkan itu adalah kembali kepada pemilu 2024 bahwa ini harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi bukan milik partai politik, bukan milik calon, bukan milik penyelenggara. Kan kita lihat nih kan seolah-olah penyelenggara punya kapasitas sendiri untuk menjalankan demokrasi itu. Oh ini mereka mengatakan kepada masyarakat, ini demokrasi kami ya. Nah ini kan keliru kan? Yeah. Ya, seolah bahwa ini perannya pengawasan, ini perannya penyelenggaraan. Nah mereka mendeklar sendiri, jalan sendiri seperti robot. Nah ini kadang-kadang kita protes sama mereka. Hei, kalian itu kan sebagai penyelenggara, lihat dong, siapa yang kalian urus tuh? Jangan ngurus diri sendiri. Kadang-kadang penyelenggara ngurus mereka sendiri, nggak ngurusin yang harusnya diurus mereka. Kan banyak bagaimana melaksanakan fungsi pengawasan, bagaimana melaksanakan fungsi penyelenggaraan. Kemudian partai politik. Partai politik ini banyak asik dengan calonnya. Dia lupa bahwa siapa pemilihnya. Ya. Kan kita tahu nih, partai politik ini pilar. Kan secara ilmu pilar. Kalau dia pilar demokrasi, sebagai tonggak demokrasi, dia kan bukan hanya ke atas, bukan hanya kepada calon, tapi mestinya dia juga masuk pada akar rumput. Nah, gimana tentang akar rumput? Dan sementara akar rumput ini kan banyak nih, Sabang sampai Merauke kan, Papua sampai Aceh kan gitu, cukup panjang, cukup lebar gitu. Dan pemilih kita tahu, pemilih kita kan lebih dari 200 juta orang pemilih. Nah, 200 juta orang pemilih dengan kalkulasi partai yang tidak sampai 20 lebih dikit kan partainya, apa mungkin bisa mereka dapat lakukan? Gitu. Sementara kalau kita lihat beberapa hasil survei, swing puternya cukup banyak. Pemilih ideologisnya beberapa saja. Kalau kita mau pilah dari angka 200-an juta itu, jangan-jangan hanya pemilih partai itu nggak sampai 50 juta, 150 juta itu mau kemana? Ini kalau secara ilmiah, secara tematik kalau kita hitung terkait dengan efektivitas relawan. Maka saya kira bonus terkait dengan kehadiran relawan bagi demokrasi cukup signifikan, cukup banyak untuk mengisi ruang-ruang dari yang tidak dilakukan oleh partai politik dan calon. Semakin banyak, semakin bagus. Semakin bagus, semakin menaik partisipatifnya. Karena dalam partisipatif itu kan ada 3. Ada yang efektif, ada yang masif, ya. Partisipasi itu ada yang masif. Nah, jadi dia mau mendeklarasikan bahwa kamilah relawan satu-satunya yang punya peran sangat penting. Nah, kan begitu deklarasinya. Klaimnya cukup besar bahwa tanpa kami saudara tidak akan menang. Kan begitu. Ini kan juga nggak patut. Jadi dia mendeklarkan bahwa kami relawan yang secara berjenjang dari mulai atas sampai bawah. Gitu. Ya padahal sebelumnya satu-satu juga sih sebelumnya gitu. Kan ada juga yang mendeklarkan bahwa mengatakan bahwa tanpa kami Bapak bukan siapa-siapa. Itu juga ada tuh relawan yang semacam itu. Ada juga relawan yang seperti misalkan menunggu hujan di musim kemarau.
Gitu. Tunggu perintah. Nunggu hujan di musim kemarau. Tahu kan bahasanya, nggak perlu saya terjemahkan. Ya, nunggu hujan di musim kemarau kan. Kapan dia kemarau, kapan dia hujan. Siapa tahu dengan kemarau ini tiba-tiba hujan datang. Nah, maka relawan hadir. Dia menyiapkan payung ketika hujan datang, kan begitu. Ini istilah yang berikutnya. Jadi ada yang masif, ada yang middle ya, masifnya middle, ada yang yang penting organnya dibentuk sudah, gitu loh. Yang penting ini saya, kan begitu loh. Nah, artinya kan ada yang biasa saja, ada yang berbuat, ada yang sangat berbuat lah kalau kita dibagikan level tingkatan relawan. Dan kehadiran relawan ini kan memang mau tak mau salah satu yang penting harus kita sambut dengan riang gembira. Bagaimana mungkin kita tahu misalkan nanti Bung Iqbal bicara mengenai Ganjar 2024. Saya sebagai rakyat juga pasti akan mendengarkan. Iya. Rasional tidak penjelasannya. Kan generasi juga akan melihat punyanya Bung Iqbal sedang berpantun atau sedang bernyanyi. Kita lihat nanti. Kita lihat nantinya, kan begitu. Apa yang dilakukan, kan gitu loh. Jangan melihat beberapa apa yang disampaikan tadi itu, apakah memang gerakannya cukup masif ataukah gerakannya stuck atau statis. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Oke. Nah, jadi kalau bicara apakah efektif, saya kira sangat efektif karena menjadi bonus sebuah demokrasi dengan adanya relawan. Apalagi kan kalau secara sisi kebijakan kan partisipasi itu kan saya menyebutnya 3. Bahwa relawan itu patut untuk didengarkan. Iya. Pertama itu, apa yang disampaikan relawan itu patut didengarkan. Yang kedua, apa yang disampaikan relawan itu selesai didengarkan, maka dia harus dicatat dan diperhatikan. Kenapa? Ada banyak bahasa langit yang itu diterjemahkan oleh relawan menjadi bahasa bumi. Ya. Kan kadang-kadang orang mau bahasa Inggris. Nah, dia kiranya masyarakat yang di kebun sana tahu bahasa Inggris. Dia harus menggunakan bahasa budaya. Iya, betul. Begitu kan? Nah, ini yang saya kira perlu disadur. Nah, relawanlah yang menyadur bahasanya itu. Gitu loh. Oke. Oke, mungkin itu tadi pertanyaannya tentang. Tapi saya belum selesai. Oh, belum selesai. Belum selesai. Nah, itu yang kedua. Padahal saya pengen ngelempar Belum ke sini, nanti. ya. Ada suatu sesinya untuk Bung Iqbal saya penuh. Kan saya udah full setengah jam ya. Nah, yang kemudian yang ketiga, selesai dia tadi yang pertama partisipasi itu harus didengar, diperhatikan. Yang ketiga harus ditindaklanjut. Nah, saya kira siapapun yang nanti hadirnya di sisi relawan, maka dari sisi nanti partai dan calon itu harus menindaklanjuti apa yang menjadi suara dari relawan. Kadang suara relawan ini sederhana, tapi kadang-kadang menyakitkan kalau tidak ditindaklanjut. Ya, ibaratnya nyamuk. Nah, kalau memang dia satu, tapi kalau sudah menggigit, ya bisa kena DBD kita dibuatnya, kan begitu loh. Nah, ini maksud saya sentuhan dari relawan tentu jangan kita anggap biasa saja. Dia harus menjadi yang luar biasa. Maka kerja-kerja relawan saya kira kita tunggu dan kita nanti dan kita harapkan menjadi jamunya sebuah demokrasi 2024. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan Bang Yusdianto tentang peran, seberapa efektifkah peran relawan dan lain sebagainya. Sebenarnya nanti saya pengen nanya tentang posisi dan juga tadi sempat dibahas tentang door prize. Nanti kita bahas, tapi saya saat ini akan bertanya kepada Bung Iqbal, ini sebagai Ketua Relawan IM Ganjar Lampung. Ini sebenarnya terbentuknya dari kapan, Bung Iqbal? Terus kenapa sih Bung Iqbal tertarik mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI? Kenapa sih nggak calon yang lain? Dan mungkin bisa dijelaskan gitu, program atau kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh IM Ganjar Lampung ini untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo agar cita-cita semua orang, cita-citanya para pendukungnya Pak Ganjar itu adalah menang di Pilpres 2024. Mungkin itu Bu Iqbal.